Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan kembali lagi ke HP servisan guys. Jadi baru saja saya itu dapatkan servisan HP SAP. Jika kita mendengar brand SAP itu identik dengan kulkas ya ataupun TV SAP. Namun di brand ini juga mengorbitkan atau merilis di produk smartphone ya. Nah, ini adalah HP SAP, modelnya itu FS8001 atau SAP MS1. Nah, ini SAP ini produk Jepang atau produk Indonesia ya? Yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, ini untuk memastikan keadaannya kita mesti cek dengan smart USB ya. Saat saya coba cas dengan smart USB tanpa ada respon. Lalu di HP-nya itu juga tidak ada respon. Getar juga tidak ada. Jadi intinya HP ini saya terima dalam keadaan mati total. Bilang pemilik, HP ini tuh sebelumnya pernah diservis ya. Namun mungkin udah terlalu lama sehingga diambil sama pemiliknya. Lalu dibawalah ke tempat saya. Nah, ini untuk di bagian back covernya pun masih kondisi terlepas ya. Jadi ini kita langsung saja ke bagian mesin ya. Jadi nggak perlu buka back covernya. Oke, ini kita akan pastikan dulu ya. Tadi sudah kita cas dengan smart USB nggak ada respon. Nah, bagaimana jika kita lepas baterainya lalu kita cas? Ternyata tidak ada respon juga. Ini artinya mesin almarhum. Jika tadi ini ada respon, gambar indikator baterai walaupun tanpa pengisian ya, itu artinya baterai yang almarhum. Oke, sambil kita buka, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah HP SAP MS1 ya. Displaynya 5,5 inch, lalu kameranya 13 megapiksel. Untuk RAM-nya 3 GB ya, dan baterainya 2600 mAh. HP ini sudah support LTE tentunya, dan dirilis tahun 2016. Untuk LCD-nya menggunakan IPS ya, lalu chipsetnya MediaTek. Wow, dan ini internalnya 64 GB ya. Oke, kita bongkar mesin ya. Jadi kita sudah analisa tadi itu tanpa baterai ataupun dengan baterai, dicek atau dicas itu nggak ada respon. Artinya mesin almarhum ya. Nah, untuk kasus tanpa ada respon itu biasa yang paling sering terjadi kerusakan itu di IC power. Itu yang sering ditemui di lapangan ya. Itu baik di HP apapun ya, HP Android. Jika kita temukan dicas tidak ada respon, lalu dicopot baterai juga nggak ada respon, itu kebanyakan IC power yang bermasalah. Namun lebih fixnya sih sebetulnya cek dengan power supply ya. Untuk kali ini saya tidak akan cek dengan power supply, tapi langsung saja saya akan coba iseng-iseng berhadiah ya. Seperti biasa guys. Kita akan lakukan rehot IC power. Nah, pertanyaannya di mana IC powernya? Oke, kita akan coba bongkar hingga ke bagian mesin ya. Jadi ini penampakan mesin SAP ya. Namun saya bisa baca ya, tadi di bagian back covernya itu ada tulisan buatan Indonesia. Apakah ini produk lokal?
Oke, ini saya akan mencari posisi di mana letak IC powernya. Jika kita lihat di spesifikasi tadi, itu menggunakan chipset MediaTek ya. Biasanya jika chipset MediaTek atau CPU-nya MediaTek, IC powernya juga MediaTek. Nah, saya bisa melihat ya. Saya bisa melihat tadi itu ada IC yang ada tulisannya MediaTek, yaitu di bagian ini guys. Dan ini kebetulan tidak ada penutup kalengnya ya. Ini saya melihat itu MT6169V. Ini adalah IC powernya guys, udah fix ya. Karena HP ini menggunakan chipset MediaTek, tentunya IC powernya juga MediaTek. Begitu pula untuk HP yang chipset Qualcomm, biasanya IC powernya itu juga PM ya kodenya. Kalau ini MediaTek berarti MT. Oke, ini saya temukan IC powernya. Saya akan gunting ya. Saya akan lepaskan ya dengan tang seperti ini. Jadi tujuannya supaya proses rehoutnya itu bisa sempurna ya, tidak tertutupi dengan kaleng. Oke guys, ini sudah saya lepaskan ya untuk di besi atau kalengnya tadi. Oke, kita tambahin flux ya untuk di area IC-nya yang akan kita lakukan rehout. Tambahin flux seperti ini, lalu siapkan blowernya ya. Jadi pastikan blower sudah ready dan panas ya. Lalu kita tembak seperti biasa ya. Untuk sistem rehout gunakan anginnya 3 lalu panasnya 375 ya. Tembak terus sampai kira-kira itu mendidih ya. Plukuduk, plukuduk, plukuduk. Nah, jika dirasa sudah mendidih, dan pastikan jangan lebih dari 1 menit ya untuk proses rehoutnya. Ya, ini metode iseng-iseng berhadiah ya. Jika berhasil ya alhamdulillah. Jika nggak berhasil ya cari spare partnya. Oke, ini setelah dilakukan rehout kita bersihkan ya sisa flux dengan sikat gigi seperti ini ya. Bisa juga tambahin cairan thinner. Oke, pastikan dia sampai dingin ya. Lalu kita akan langsung rakit kembali. Jadi ini menggunakan MT6169V. Itu kalau tidak salah sama dengan IC power di Samsung J2 Prime MT6169V. Oke, ini kita rakit kembali ya. Oke, kita pasangkan konektor, lalu fleksibel bagian tengah juga ya. Dan kalau saya lihat ini mesin HP sub ini hampir mirip dengan Lenovo Lava ya kualitasnya. Oke, ini kita akan langsung tes ya dengan Smart USB. Apakah sudah ada respon? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan langsung lancar ya. Oh, nggak ada keterangan. Oh, nyala guys, alhamdulillah muncul logo Android. Iya, mantap jiwa, mempesona. Oh, amazing, 68% ya. Jadi Smart USB awalnya tadi tidak merespon ya, lalu langsung menyala. Ya, alhamdulillah. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, Bang Tekso, apakah itu awet? Yang sering saya temui itu ada yang awet, ada yang tidak ya. Namun yang jelas kita harus jujur ya apa adanya dengan pemilik, bahwasanya ini tanpa diganti. Kalau pemilik menginginkan ya mesti kita. Wah, ternyata nggak bisa disentuh ya. Wow, nggak bisa disentuh guys. Masalah lagi nih.
Wow, ternyata nggak bisa disentuh ya. Ya, padahal secara fisik saya melihat LCD masih mulus ya, touchscreen juga tanpa ada retak. Namun ini nggak bisa disentuh. Jadi touchscreen not working ya, tidak berfungsi. Waduh, ini ini masalah lagi guys. Ini untuk spare part LCD-nya ini lumayan susah nyarinya guys. Ya adanya biasa di toko online ya. Kalau di toko spare part terdekat itu kayaknya susah untuk nyari, nggak ada kayaknya. Oke, ini saya akan coba angkat LCD ya. Saya akan pastikan apakah ada soket untuk bagian touchscreen-nya. Siapa tahu korosi atau yang lainnya ya. Oke, ini sudah saya panasi dengan LCD separator, jadi saya tinggal lepaskan aja. Ya, saya akan memastikan untuk bagian konektor fleksibel touchscreen. Nah, ini letaknya ya. Nah, rupanya dia model soket ya, seperti ini. Kita lepaskan dulu ya untuk soketnya. Biasanya itu tanda-tandanya untuk bagian touchscreen ada IC hitam seperti ini ya. Lalu ada soketnya, itulah bagian fleksibel touchscreen-nya. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Kita coba bersihkan aja ya dengan cairan thinner. Kita bersihkan atau pastiin ada korosi atau enggak. Kalau ada korosi ya tinggal dikerik-kerik ya. Kalau ini sih kelihatannya tidak ada tingkat korosi yang parah ya. Ya mesti kita bersihin, lalu kita akan pasangkan lagi di soketnya ya. Nah, ini saya belum memastikan ya di toko spare part terdekat tempat saya itu ada atau tidak untuk touchscreen-nya. Oke, mudah-mudahan setelah kita bersihin sudah berfungsi ya. Kita coba pasang kembali, kita akan cek ya. Oke, ini muncul logo Android lalu wow, SAP. Kayak TV aja nih, SAP. Namun kalau SAP ini identik kulkas ya. Wah, masih tetap nggak fungsi ya. Ya, sama sekali nggak ada respon untuk di touchscreen-nya. Ini padahal sudah saya bersihin untuk soketnya. Ini saya coba pastiin di bagian fleksibel ya, konektor. Wow, kok kelihatannya ada kepencet-pencet ya, tapi ini kayaknya tadi ada kayak terisi. Kadang bisa kadang enggak ya guys ya. Jadi dia itu kan ini. Wah, ngaco ini guys, ngaco. Setelah saya coba pegang-pegang fleksibel untuk konektor LCD, ternyata dia berfungsi tapi ngacau ya. Biasanya kasus seperti ini tuh memang LCD yang rusak. Sebetulnya touchscreen-nya yang rusak ya. Namun saya tidak tahu pasti apakah ada touchscreen-nya yang sendiri. Mungkin kalau untuk SAP ini satu set ya dengan LCD-nya. Saya belum memastikan di toko online ya. Ya, ini saya pastiin saya ya nggak bisa lanjut guys, karena memang terkendala ya untuk di spare partnya. Saya mesti sampaikan dulu, konfirmasi sama pemilik ya apakah mau jika dibelikan via online. Secara otomatis ya HP rawat inap ya, jadi bisa berhari-hari karena ya proses untuk pembelian online tuh paling cepat di tempat saya 3 harian ya. Oke lah, mudah-mudahan proses ini itu bisa diambil hikmahnya ya. Artinya semua step by stepnya itu bisa
menjadi manfaat buat kita semua. Nah, ini karena terkendala dari spare part ya, yang rada susah, bukan rada susah lagi, memang susah ya. Kalau nggak di toko online ya susah untuk dapat. Saya tidak tahu pasti ya apakah ada touchscreen-nya aja atau harus satu set. Oke, ini saya akan akan pastikan konfirmasi sama pemilik dulu ya, apakah boleh rawat inap. Kayak di rumah sakit aja. Oke, ini kita sudah pastiin ya, kalau untuk touchscreen yang suka ngelompat, ghost touch, itu biasanya kerusakan berada di touchscreen-nya. Itu yang harus dipahami ya, bukan di mesinnya. Jadi ya mudah-mudahan pemilik bisa nonton kasusnya ya terpending sampai di sini. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat. Bye bye dan terima kasih. Tetap semangat ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.